terkait dengan buku yang dikeluarkan oleh Pak Bambang Tri Mulyono tentang Jokowi Undercover kedua ya. Yang perlu dicermati pertama adalah ini merupakan bagian kekayaan literasi Indonesia. Artinya siapapun berhak untuk menuliskan buku selama buku itu dibuat berdasarkan pandangan pribadi beliau, atau bahkan bisa jadi perkara ilmiah. Karena kalau tadi disampaikan tadi melalui wawancara, survei itu kan bagian dari ilmu. Dan jangan diklaim sebagai bentuk upaya pelengseran Pak Jokowi, pemakzulan Pak Jokowi, bukan. Karena saya rasa ini bagian dari kekayaan literasi Indonesia. Dan kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri Mulyono dalam buku-bukunya, wabil khusus di dalam Jokowi Undercover 2 ini tidak layak untuk dibaca, maka keluarkan buku tandingan yang terkait untuk membuktikan bahwasanya apa yang diterbitkan oleh Pak Bambang Tri Mulyono adalah sesuatu yang salah. Nah, jangan sampai terjadi kriminalisasi kepada Pak Bambang Tri Mulyono atau rekanan-rekanan beliau atau orang-orang yang ada di dalam buku-buku itu. Karena bisa jadi nih para pengacara ya, case-nya bukan saja nanti ditujukan targetnya kepada Pak Bambang Tri, tapi orang-orang yang di dalam. Artinya ketika ini diajukan sebagai bagian dari perkara hukum, maka selainnya ada kekebalan terkait dengan orang-orang yang ada di dalam buku itu sampai nanti diberikan kesaksian-kesaksian tertulis atau di persidangan nantinya. Ya, negeri ini sudah cukup dengan banyak tragedi-tragedi ya. Jangan sampai banyak hal yang membuat tragedi pilu yang lainnya. Yang kedua, ini bukan perkara hoax atau tidak hoax. Ini bukan perkara bohong atau tidak bohong. Tapi ini adalah upaya rakyat untuk membuktikan kesetaraan hukum antara rakyat dengan penguasa di hadapan pengadilan. Karena ini cara untuk memberikan bukti bahwasanya hukum di Indonesia masih baik-baik saja. Ya, kita tahu sendiri ya, netizen tercinta ya, salah satu hakim agung ya, hakim agung gitu ya, itu ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Nah, sidangnya Pak Bambang Tri Mulyono ini adalah upaya bagaimana kredibilitas hukum kita itu masih dipercaya atau tidak, menguji kredibilitas hukum kita. Dan sekali lagi, ini adalah bentuk upaya rakyat untuk memberikan kedudukan yang setara di hadapan hukum, termasuk ketika berhadapan dengan Pak Jokowi. Karena sejatinya Pak Jokowi adalah rakyat. Artinya semua berhak untuk melakukan tuntutan, dan jangan ada ancaman sedikit pun atau framing sedikit pun. Ya, jangan-jangan nanti selama persidangan berlangsung diberikan framing, Pak Bambang Tri ini gila lah, Pak Bambang Tri ini ada dendam pribadi lah, segala macam ya. Mudah-mudahan framing itu tidak terbentuk. Dan kami yakin selaku masyarakat biasa memperlihatkan ya, ini biarkan ini yang terjadi ya. Biarkan hal ini nanti teruji di persidangan atau tidaknya. Dan ketika persidangan ini diharapkan menjadi persidangan terbuka, artinya semua pihak berhak untuk menyaksikan. Kalau ada tadi Prof. Egy Sujana bilang ke dalam beberapa perkaranya ketika berhadapan melawan MPR, DPR, kemudian Presiden, itu ada perkara-perkara yang menurut beliau lucu, masyarakat tuh bisa menanggapi, netizen itu bisa menanggapi ya. Yang ketiga, terkait tentang hal ini, kami berharap ya, gelar kasus ini ya harus mengedepankan prasangka baik itu terhadap Pak Bambang Tri Mulyono selaku penulis buku dan klien dari teman-teman hukum. Ada Bang Ahmad Rozinuddin, ada Bang Riki
Fatama Zaya, ada juga Prof Egy Sujana, ya. So, ini ketika dihadapkan ke publik, kita harus mengedepankan prasangka baik, bukan balas dendam. Apalagi misalnya, oh ini Pak Bambang Tri sengaja nih, karena ini tahun-tahun dekat tahun politik, karena ada isu Jokowi akan jadi calon wakil presiden, ada upaya untuk mencegah Pak Jokowi, ya itu dikesampingkan terlebih dahulu. Prasangka baik itu dikesampingkan, termasuk juga prasangka baik kita kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan Pak Jokowi hadir sebagai rakyat biasa untuk membuktikan dan menjadi saksi ya dari yang digugat oleh Pak Bambang Tri Mulyono ini. Semua hal ini ya teman-teman semua, netizen semua ya, agar bisa ya video ini tidak ditonton saja, tapi di-share ya, disimak, disebarkan. Jangan dipotong-potong setengah-setengah atau yang mengambil framing buruknya, bukan. Semuanya harus diperlihatkan kepada publik bahwasanya ada upaya hukum yang wajib dilakukan, yang harus dilakukan oleh Pak Bambang Tri Mulyono sebagai warga negara biasa untuk membuktikan apa yang ditulisnya adalah suatu realitas, fakta. Kalau seandainya di persidangan beliau itu ternyata misalnya hakimnya mengatakan salah misalnya, tapi tidak bisa dituntut bahwasanya perkara ini hoax, bukan. Karena ini bentuk pengujian. Harus dibuktikan. Jangan sampai setelah diputus kemudian nanti dibanding dilawan bahwasanya Pak Bambang Tri melakukan hoax, bukan. Justru Pak Bambang Tri ini tipikal orang yang gentle, berani ya membuktikan diri, salah ya salah, benar ya benar. Ya. Ya. Karena beliau punya latar belakang jurnalis, punya latar belakang penulis, maka wajib bagi kita semua siapapun itu untuk bisa berkedudukan yang sama di hadapan hukum.